Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Wahyu Purbo Santoso sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi serta para mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Fahmi Nurul Huda. Saya mahasiswa program studi manajemen PJJ S1 di Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester. Presentasi ini adalah membahas analisis mendalam mengenai 3 instrumen investasi utama, yaitu saham, obligasi, dan evaluasi kinerja portofolio. Nah, agenda pembahasan kita hari ini, presentasi ini saya bagi menjadi 4 agenda. Pertama, analisis nilai intrinsik saham pada PT Maju Bersama. Di sini kita akan menentukan apakah harga saham saat ini wajar atau tidak. Kedua, penilaian harga wajar obligasi, di mana kita akan melihat posisi harga obligasi berdasarkan suku bunga pasar. Ketiga, evaluasi kinerja portofolio. Kita akan membedah kinerja portofolio menggunakan 2 metode statistik, yaitu indeks Sharpe dan indeks Jensen. Dan terakhir, saya akan menarik kesimpulan dan rekomendasi investasi bagi para investor. Mari kita mulai dengan pembahasan pertama, valuasi saham PT Maju Bersama. Berdasarkan data yang kita miliki dari laporan keuangan perusahaan, diketahui poin-poin berikut. Dividen terakhir yang baru saja dibagikan adalah sebesar Rp2.000 per lembar. Perusahaan ini diasumsikan memiliki tingkat pertumbuhan dividen yang konstan sebesar 10% per tahun. Sementara itu, investor menetapkan tingkat pengembalian yang disyaratkan atau required return sebesar 15%. Saat ini, saham tersebut diperdagangkan di pasar dengan harga Rp45.000. Untuk menganalisis kasus ini, metode yang paling tepat digunakan adalah Gordon Growth Model, ya, atau constant growth, model pertumbuhan konstan. Mengapa? Karena adanya asumsi pertumbuhan dividen yang stabil di angka 10%, ya. Selanjutnya, perhitungan nilai intrinsik. Dalam model ini, langkah pertama yang krusial adalah menyesuaikan dividen. Ingat, dividen Rp2.000 ya tadi, adalah dividen tahun lalu. Kita perlu mencari dividen ekspektasi tahun depan atau D1. Caranya adalah mengalihkan D0 dengan faktor pertumbuhan. Bisa kita lihat ya, D1 sama dengan 2.000 dikali 1 tambah 10% atau 0,10. Maka didapatkan D1 sebesar Rp2.200. Langkah kedua, kita menghitung nilai intrinsik atau harga wajar saham. Rumusnya adalah D1 dibagi selisih antara required return dan growth. Maka kita masukkan angkanya, ya. 2.200 dibagi 15% dikurangi 10%. 2.200 dibagi 5%. Setelah dihitung, hasil akhirnya adalah Rp44.000. Jadi, menurut perhitungan fundamental, harga wajar saham PT Maju Bersama seharusnya adalah Rp44.000 per lembar. Sekarang kita bandingkan dengan hitungan dengan kenyataan di pasar.
Nilai intrinsik atau harga wajar kita dapatkan di angka Rp44.000. Sedangkan harga pasar saat ini adalah Rp45.000. Logika sederhananya, harga pasar lebih tinggi daripada nilai wajarnya. Selisih sebesar Rp1.000 ini menunjukkan bahwa saham tersebut berada dalam kondisi overvalue ya, atau harganya kemahalan. Sebagai seorang analisis investasi, rekomendasi yang diberikan adalah jangan membeli ya. Atau jika Anda sudah memilikinya, disarankan untuk menjual atau sell ya, untuk mengamankan keuntungan atau profit taking. Nah, karena secara teoritis harga pasar akan cenderung turun, menyesuaikan kembali ke nilai fundamentalnya. Baik, selanjutnya kasus kedua, obligasi. Mengetahui apakah premium atau diskon ya. Kita dihadapkan pada sebuah obligasi dengan spesifikasi sebagai berikut. Nilai nominalnya 10 juta, memberikan kupon atau bunga 20% per tahun. Jangka waktu atau tenor 5 tahun. Sementara itu, kondisi ekonomi ini menyebabkan tingkat bunga pasar berada di angka 10%. Pertanyaannya, apakah obligasi ini dijual murah atau diskon atau justru mahal atau premium? Nah, untuk menjawab ini kita tidak harus selalu menghitung harga pastinya, tetapi cukup memahami konsep bunga terbalik antara suku bunga dan harga obligasi ya. Mari kita perbandingkan. Obligasi ini menawarkan kupon 12%, sedangkan bunga pasar hanya memberi 10%. Artinya, obligasi yang kita pegang ini memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata pasar. Ini membuat obligasi tersebut sangat menarik ya, dan dicari oleh banyak investor. Karena permintaannya tinggi, maka harganya pasti akan naik melebihi nilai nominalnya. Maka kesimpulannya, obligasi ini dijual pada harga premium atau di atas nilai nominal. Artinya harganya pasti di atas 10 juta. Ini adalah investasi yang sangat baik bagi investor yang mengincar pendapatan rutin ya, atau income yang tinggi. Nah, evaluasi portofolio kasus ketiga. Terakhir, kita evaluasi kinerja seorang manajer investasi yang mengelola portofolio A ya. Kita sebut di sini data portofolio A berdasarkan data setahun terakhir. Portofolio ini menghasilkan return rata-rata sebesar 18%. Sebagai pembanding, aset bebas risiko atau risk free ada di angka 6%. Tingkat risiko sistematis atau beta ya, beta portofolio sebesar 1,2 dan risiko total standar deviasi sebesar 20%. Kita, kita juga menggunakan asumsi return pasar sebesar 15%, seperti yang digunakan pada perhitungan CAM ya, CAPM di lembar jawaban ya. Nah, masuk ke metode indeks SARP. Evaluasi pertama, kita menggunakan indeks SARP. Baik, metode ini mengukur seberapa besar kelebihan return atau excess return yang dihasilkan untuk setiap satu unit risiko total atau standar deviasi. Rumusnya sendiri
bisa kita lihat ya, Sharp itu return portofolio dikurangi risk free dibagi dengan standar deviasi. Bisa kita lihat ya, dan kita masukkan angkanya. 18% dikurang 6% dibagi 20%. Maka 12% dibagi 20% hasilnya adalah 0,6. Dan interpretasinya nilai positif 0,6 menunjukkan kinerja yang baik. Artinya, manajer investasi mampu memberikan kompensasi keuntungan sebesar 0,6% untuk setiap 1% risiko yang ditanggung investor. Portofolio ini efisien ya, cara risiko. Masuk ke indeks Jensen ya. Nah, namun saja belum cukup. Kita perlu tahu apakah manajer investasi ini bagus ya, karena atau hanya karena pasar sedang baik-baik saja atau bagus. Untuk itu kita gunakan indeks Jensen ya. Kita sebut Jensen alpha. Alpha. Pertama kita hitung dulu return harapan menurut teori CAPM. Nah, di sini kita lihat risk free ditambah beta dikalikan return pasar dikurangi risk free. Lalu kita masukkan angkanya, bisa kita lihat ya, 6% ditambah 1,2 dikali 9 sama dengan 6% ditambah 10,8%. Maka didapatkan 16,8%. Jadi secara teori, dengan risiko beta 1,2, portofolio ini seharusnya cuma dapat 16,8%. Tapi faktanya manajer investasi berhasil mencetak return 18%. Maaf. Nah, maka indeks Jensen alfanya adalah alpha return aktual dikurangi return harapan. Kita masukkan angkanya. 18% dikurangi 16%. Sama dengan positif ya, 1,2%. Nah, nilai alfa positifnya 1,2%, membuktikan bahwa manajer investasi memiliki kemampuan stock picking ya yang bagus atau unggul. Ia berhasil mengalahkan pasar atau outperform ya sebesar 1,2% di atas ekspektasi wajar. Nah, baik rekan-rekan sekalian, dari seluruh analisis tadi, berikut adalah ringkasan atau rekomendasi saya. Untuk saham PT Maju Bersama, statusnya overvalue ya. Harga pasar tadi 45.000, lebih mahal dari nilai intrinsik yaitu 44.000 rupiah. Keputusannya adalah jual atau hold uang tunai. Kedua, untuk obligasi statusnya premium. Sangat menarik karena memberikan kupon 12% ya, lebih tinggi dari bunga pasar yang 10% tadi. Untuk portofolio A, kinerjanya sangat memuaskan. Baik indeks Sharp maupun Jensen menunjukkan angka positif. Manajer investasi terbukti mampu mengalahkan pasar. Investor disarankan untuk mempertahankan investasinya di portofolio ini. Baik, demikianlah presentasi investasi yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya analisis ini dapat memenuhi kriteria penilaian dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Rekan-rekan semua, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.